Xiulan, Kenapa kamu tiba-tiba datang? ada seseorang, aku ingin kamu bertemu dengannya. Siapa? Hello, Kak Shalon. Kamu masih ingat aku? Kamu mau apa? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Aku. Kak Shalon. Aku ingin menjelaskan semuanya padamu secara langsung. Aku tidak mau dengar penjelasanmu, dan tidak mau melihatmu. Xiulan, Ayo pergi. Xiulan. Guoyan sengaja terbang kembali untuk menemuimu. Apa maksudmu, Gao Jianling? Masih sengaja? Aku akan tepuk tangan menyambutnya pulang. Dia itu siapa? Tidak. Xiulan, dengarkan aku sebentar. Masalah di hatimu harus diselesaikan. Aku ingin memulai lagi bersamamu. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan. Dengarkan apa yang dia katakan. Boleh? Dulu. Setelah tahu suamiku berselingkuh dengan sahabatku, duniaku hancur. Aku tidak mau hidup lagi, aku ingin bunuh diri. Aku melompat dari gedung dan dilihat oleh Direktur Gao. Dia yang menyelamatkanku. Setelah tahu keadaanku, dia teras membimbing dan menggeberku. Setiap kata yang diucapkannya sangat menghangatkan. Saat itu, dia menjadi tumpuan hidupku. Aku sangat bergantung padanya. Aku berharap bisa melihatnya setiap hari. Aku berharap dia bisa berbicara denganku setiap hari. Kamu tahu, dia sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Kamu masih berani membuat keributan di kantornya dan di rumah kami. Kamu tidak tahu malu? Aku tahu. Tapi saat itu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku hanya ingin bersama Direktur Gao. Aku tahu. Perhatian Direktur Gao padaku hanyalah perhatian dokter pada pasien. Aku membohongi diriku sendiri, hidup dalam hayalanku. Aku terus membuat keributan sampai kalian bercerai. Aku pikir, akhirnya aku punya kesempatan. Aku mati-matian mencarinya, mengganggunya. Xiulan, ini adalah saat kami bercerai. Alasan utama, aku memilih untuk bekerja di luar negeri. Saat itu aku hanya bisa pergi, semakin jauh semakin baik. Kemudian, keluargaku menemukan bahwa aku memiliki masalah kejiwaan, lalu mengirimku ke luar negeri. Aku juga menyesuaikan diri di luar negeri selama beberapa tahun. Kondisi kejiwaanku membaik. Aku juga membangun keluarga baru, menikah dan punya anak. Hidup sangat bahagia. Aku juga takut suamiku tahu masa laluku, jadi selama bertahun-tahun ini, Dekan Gao mencariku berkali-kali. Aku juga mencari berbagai alasan untuk menghindarinya. Tahun ini aku melihat sebuah email dari Dekan Gao mengatakan anaknya akan menikah. Dia ingin memberikan keluarga yang utuh sebelum anaknya menikah. Dia ingin bersamamu, menghadiri pernikahan anaknya. Kak Xiulan. Selama bertahun-tahun ini, aku tahu aku salah. Keluarga kalian seharusnya bersatu. Jadi aku memberanikan diri kembali untuk menemuimu. Kak Xiulan. Dekan Gao. Aku bersalah padamu, aku menghancurkan keluargamu, membuat kalian bercerai. Kali ini aku kembali dengan tulus, memohon maaf kalian. Maafkan aku. Aku tidak bisa memaafkanmu. Keluargamu hancur.
Kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu seperti orang gila, menghancurkan keluarga orang lain. Aku tidak akan pernah lupa. Kamu datang ke kantorku, melempar hasil tes kehamilan ke wajahku di depan umum. Kamu bilang kamu dan Gao Jianling bersama. Kamu bilang kalian punya anak. Kalian punya perasaan sungguhan. Kamu memaksaku bercerai. Hasil tes itu palsu, palsu, palsu. Hasil tes itu palsu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin, Gao Jianling? Siulan, aku juga baru tahu belakangan. Saat itu, kakak Guoyan sedang hamil. Dia memohon pada kakaknya untuk membantu melakukan pemeriksaan kehamilan. Aku dan Direktur Gao tidak ada hubungan apa-apa. Mana mungkin? Direktur itu bersih. Mana mungkin seperti ini? Kami berdua tidak pernah. Semua ini salahku. Mana mungkin seperti ini? Mana mungkin? Mana mungkin seperti ini? Kenapa baru sekarang kamu datang? Maaf, Kak Siulan, sudah lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun baru bilang ini. Ya ampun, ya ampun. Maaf, Kak Siulan, maaf. Kumohon maafkan aku, maaf. Time Kau, permintaan maafmu bisa ganti rugi keluarga kami? Lebih dari 30 tahun? Bisakah kau kembalikan? 30 tahun hidupku? Kau hancurkan keluarga kami. Hancur berantakan. Saat aku bercerai dengan Gao Jianling, anakku baru 1 tahun. Bagaimana aku melewati hari-hari itu? Maaf, maaf, Kak Siulan. Kau terlalu jahat, terlalu jahat. Terlalu jahat sampai tidak pantas dimaafkan. Pergi, keluar dari rumahku. Maaf, Kak Siulan, minggir sana. Siulan, 30 tahun. Mana mungkin? Siulan. Siulan, aku tahu kau sekarang ingin tenang. Aku di luar, kapanpun kau keluar, aku di sini.
Bukan rencana lisik. Aku tahu mimpi King Feng. Mimpinya adalah mendirikan pusat transplantasi jantung Dian 11. Maaf membangunkanmu. Tidak, aku sudah bangun. Tidur begitu tidak nyaman, pakai kacamata. Nyaman, aku sudah terbiasa. Jilan, apa kau lapar? Aku akan pakai makanan. Tidak, tidak. Aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan. Tidak, kamu datang ke sini, duduk dan bicara. Duduk dan bicara. Apa yang ada di hatimu, katakan padaku. Jangan dipendam. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Aku masih membenci Kuoyan. Ya, kerusakan yang dia timbulkan pada keluarga kita sangat besar. Seharusnya, aku lebih membenci diriku sendiri. APA. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Dulu terlalu sombong dan keras kepala. Aku menganggap gengsi lebih penting dari segalanya. Jadi aku bisa lebih mempercayaimu. Sabar mendengarkan penjelasanmu, maka keluarga kita tidak akan terpisah selama lebih dari 30 tahun, dan anak kita juga tidak akan. 30 tahun lebih tanpa ayah. Jadi aku membenci Boyan. Lebih membenci diriku sendiri. Sudah Siulan, jangan bilang begitu. Waktu itu, kita masih terlalu muda. Kamu tahu tidak? Sebenarnya selama ini, aku sangat menyesal. Kalau dulu aku bisa lebih sabar. Sabar menjelaskan semuanya padamu. Berusaha membuatmu mengerti hatiku, maka kita bertiga tidak akan terpisah selama ini. Bukan salahmu, aku terlalu emosi, benar-benar terlalu emosi. Aku selalu tidak mau duduk dan berbicara baik-baik denganmu. Waktu itu aku berpikir, aku yang harus mengajukan cerai. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku Su Xiulan, yang tidak mau kamu Gao Jianling. Baru begitu aku bisa menyelamatkan gengsiku. Semua salahku, aku benar-benar, aku minta maaf padamu. Maaf pada anak kita, aku yang salah. Siulan, kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Pernikahan adalah urusan dua orang. Masalah apapun yang muncul, tidak mungkin hanya tanggung jawab satu orang. Siakerlah. Simpul hati ini akhirnya terurai. Biarkan masa lalu berlalu. Setiap menit dan detik ke depan, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Kita harus menebus semua hari yang hilang, aku dan kamu. Dan King Feng kita. Kita bertiga bersatu lagi, Itulah. Hari terindah kita sekarang, betapa bahagianya. Siapa? Coba tebak siapa aku. Gao, lepaskan, cepat lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Lepaskan. Ada banyak orang di sini, aku tidak akan melepaskannya. Cepat lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku marah, lo? Jangan marah dong. Sudah tua umur segini, masih main-main kayak anak kecil. Tua apa? Umur kita sekarang masih muda belia. Lihatlah. Kamu kenapa sih? Aku kirim kamu pesan WeChat, suruh pulang, kan? Bukankah aku juga balas pesanmu? Aku bilang aku akan menunggumu di sini terus. Kamu ini suka bikin repot saja. Nggak repot. Siulan, kita sudah terlewat 35 tahun. Waktu mepet, kita harus buru-buru. Bercinta yang serius itu kamu ini. Lepaskan, banyak orang yang lihat kita. Lihat saja, nggak ada yang istimewa. Pacaran itu normal. Aku tidak ide. Kecilkan suara. Aku nggak mau kecilkan suara. Kamu yang kecilkan suara. Baiklah, aku kecilkan suara. Sudah tua masih pacaran. Tua apa? Lagi pula, siapa bilang orang tua? Nggak boleh pacaran? Kalau kita bisa kembali ke kampus, berarti kita bisa kembali muda dan bercinta dengan serius. Ayo, aku ajak kamu main. Ayo ikut aku, ayo. Ayo. Langit biru dengan awan putih, asyik banget.
Nggak mau. Ini kan mainan anak kecil. Kita juga anak kecil. Hari ini kita cari anak castle. Kenapa? Ngapain lihat-lihat? Kita semua anak kecil. Nggak usah saling lihat. Ayo, ayo. Masalahnya aku nggak bisa main. Tengga, tengga. Simpan duduk, duduk, duduk. Aku ajarin kamu caranya. Aku kirim pesan ke mamaku, tanya kapan pulang. Sampai sekarang nggak dibalas. Aku juga kirim pesan ke dekan Gao. Tanya dia sibuk apa nggak. Dia juga nggak respon. Kamu bilang, mereka berdua mungkin sedang kencan, ya? Sangat mungkin. Anak harimau takkan jadi anak anjing. Ayahku memang tipe orang yang langsung bertindak. Kalau sekarang dia langsung menyerang, ibuku bisa langsung jatuh, dong. Kalau kamu, tipe langsung bertindak juga, Bukannya sudah kubilang? Aku ini anak harimau. karena hari ini rumah sepi, gimana kalau ke tempatku saja? Katanya rumah sepi. Ngapain ke tempatmu? Kalau nanti ibumu pulang, kan jadi tidak asyik. Masuk aja. Ayo, Aku kan. ayo. Duk-duk, jantungku berdegup kencang nih. Jantungku nggak kuat, ayo pergi. Sebentar lagi kamu akan terbiasa. Jangan pergi, sudah datang ya sudah, nikmati saja. Lihat, semua orang baik-baik saja. Aku mau angkat telepon dulu. Kenapa mati lampu? Mati lampu. Nggak ada orang. Daeng. Lagu berikut ini akan kudedikasikan untuk istri tercinta, Ibu Siulan. Di lagu ini, ada kenangan dan masa muda kita. Semoga kalian semua menyukainya. Bagus. Wah, romantis banget. Terima kasih banyak. Semoga kalian bahagia. Harus bahagia ya. Adonannya pas banget. Kamu juga jago motongnya. Tentu saja, sudah puluhan tahun pengalaman. Hati-hati, jangan sampai terpotong. Iya, tahu kok.
Ada APA? Anak kita pulang. NK, Aku pulang. begadang lagi, ya? Pasti capek banget. Ditarik? Ayah, Iya, Mitarik. Ibumu bantu aku, hari ini aku yang masak. Akan kutunjukkan keahlianku. Cepat cuci tangan, siap-siap makan. Oke. Eyo. Oh iya, kamu sibuk dulu. Aku mau ngobrol sebentar dengan anak kita. Bilang sekarang, atau nanti 2 hari lagi. Tunggu apa lagi? Aku tahu apa yang aku lakukan. Tenang saja. Kamu capek ya? Nggak capek. Nanti. Aku akan tunjukkan yang kamu beli itu padanya. Bagus, cepatlah pergi. Oak. NAK. Sini. Cepat duduk di sini. Ada apa? Ibu ada sesuatu yang mau diumumkan ke kamu. Apa itu? ITU. Awalnya pindah ke sini, aku ingin mengurus pernikahan kamu dan Yuking, tapi aku sadar. Setelah pindah ke sini, aku nggak ada gunanya. Ditambah lagi aku ikut kuliah lansia, pelajaran dan lain-lain. Malah jadi beban buat kalian. Jadi aku berpikir, untuk pindah kembali, besok langsung pindah. Rumah ini nggak bisa tanpa ibu yang mengatur. Ibu sudah tua, cuma bisa kasih saran. Keputusan besar tetap di tangan kalian, kan? Selain itu, kalian juga nggak punya kesempatan belajar. Nggak baik buat kalian. Tapi ibu pulang sendirian, aku juga nggak tenang. Seperti beberapa hari lalu, kaki ibu cedera. Nggak ada yang merawat di samping. Kamu nggak malu bilang gitu. Kalau nggak ada papamu yang merawatku. Kalian berdua yang sibuk melulu ini. Nggak sempat urus ibu. Jadi ibu mau bilang apa? Pasangan muda teman tua, jadi aku. Sudah bicara dengan papamu, besok pindah kembali ke rumah lama. Oh iya? Kalau kalian ada kesulitan atau masalah, usahakan selesaikan sendiri. Jangan sering-sering cari ibu. Tunggu dulu, kalian pindah kembali ke rumah lama. Kalian tinggal bersama? Kenapa? Kamu nggak setuju? Aku nggak ada masalah, tapi aku harus ingatkan, ibu hidup sendirian. Tiba-tiba bawa pulang seorang kakek, tetangga-tetangga. Bakal banyak omongan, ibu tahan, Omegan APA? Itu papamu. itu, Kan sudah suami istri. itu dulu. Sekarang kalian bagaimana? Ibu nggak sadar? Aku akan tunjukkan trik sulap. Apa ini? Tutup matamu. Buka dan lihat. Ini dari ayahmu. Cantik kan? Bu, kenapa tidak dipakai? Ini mahal, Bu. Kalau rusak saat bekerja, aku akan sedih. Bagus sekali, Bu. King Feng, makan buah dulu. Buah sebelum makan. Ayo. Ching Feng. Aku dan ibumu sudah sepakat untuk mengurus dokumen. Resmi menikah lagi. Bu, Pak, selamat ya. Selamat apa? Kita kan sudah satu keluarga. Betul. Oh ya, kamu dan Yuki. Kapan mau menikah? King Feng, ini prioritas utama. Kamu harus segera mempersiapkannya. Sudah dipersiapkan, tapi waktunya masih rahasia. Aku punya rencana sendiri.
NAK, Bu, cuci tangan, lalu makan. sebentar lagi. Sembunyikan APA? Bisa tidak usah diberitahu dulu? Nanti juga tahu. Ya, kalau tidak mau ibu tahu, ibu tidak tanya. Kalau mau cerita, nanti beritahu ibu. Benarkah? Masih, Bu. Terima kasih APA. Kalau dulu, pasti ibu akan terus bertanya. Kalau tidak jelas, ibu tidak akan berhenti. Nak, maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Setelah semua yang terjadi, ibu sekarang benar-benar mengerti. Dulu, karena perceraian, ibu merasa bersalah, tidak bisa memberimu keluarga utuh. Ibu selalu takut kamu merasa sebagai anak dari keluarga single, tidak mendapat kasih sayang lengkap. Jadi, semua yang berhubungan denganmu, ibu selalu terlibat. Dengan semua waktu dan tenaga, berpikir itu yang terbaik untukmu. Jadi kapanpun, ibu selalu sangat detail merawat hidupmu. Ibu pikir begitu, baru bisa membalas kebaikanmu. Aku memaksakan keinginanku sebagai keinginanmu. Memaksakan penilaianku sebagai penilaianmu, aku merasa. Aku memberimu tekanan yang terlalu besar. Aku benar-benar. Aku merasa sangat-sangat bersalah padamu. Bahkan hampir menyakitimu, tapi kamu nak, kamu tidak pernah sekalipun menyalahkan ibu. Ibu sekarang mengerti, ibu tidak akan lagi. Benar-benar tidak akan lagi, nanti saat kamu dan Yuki punya keluarga kecil, ibu pasti tidak akan ikut campur. Sungguh, saat kalian membutuhkan ibu, ibu akan muncul saat kalian tidak membutuhkanku. Aku akan menghilang dengan sendirinya. NAK, lihat aksi nyata ibu ya. Ibu. Ibu, aku tahu. Ternyata apapun yang ibu lakukan, semuanya untuk kebaikanku. Tapi aku tidak ingin ibu karena aku sampai kehilangan hidup ibu sendiri. Kalau ibu bahagia, bagiku, itu kebahagiaan berlipat ganda. Anak baik. Terima kasih anak baikku. Ibu sekarang sangat bahagia. Sungguh, ibu sekarang benar-benar bahagia. Karena ibu memilikimu. Memiliki ayahmu dan Yuki. Kita sekeluarga nanti pasti akan hidup dengan bahagia bersama, aku. Tentu saja. Nanti tetap harus menjaga. Sedikit. Jaga sedikit jarak. ITU baru pa. Terima kasih ibu. Terima kasih nak. Xing Feng. Yujing Daeng. Yuching, NAK Jangon Nangizya, Jangon Nangiz. Yuking aku datang. Makan mie, ayo. Makan mie yuk, ayo ayo. Sini aku yang ambil, baiklah ayo. Ambil mie ambil mie. Baik. Ayo. Ayo ayo ganti. Sama saja. Silakan duduk, duduklah. Sekali lihat semangkuk mie, langsung tahu naik kalian semua. Ayo. Terima kasih. Kamu makan dong, kenapa tidak makan? Aku senang melihat kalian duduk bersama makan. Oh iya, belum kasih kamu cuka tua. Enggak usah, maksud kamu apa kasih aku cuka? Nggak ada maksud apa-apa, aku tahu kamu suka.
Suka cemburu kan? Senangnya, akhirnya pulang, makan mie ini lagi. Benar-benar terasa rasa manis, asam, pahit, dan pedas. Aku juga. Sepanjang hidup, berputar jauh sekali, akhirnya satu keluarga. Akhirnya bisa duduk bersama, aku merasa sangat bahagia. Menangis. Jangan nangis, jangan nangis. Ayah, ibu, selamat ya. Sungguh sangat bahagia, bagus sekali. Selamat untuk kami, selamat juga untuk kalian berdua. Iya, selamat untuk kalian. Sama-sama. Kita foto bersama yuk, boleh kan? Ayo, 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 selfie. Kamu duluan, lu ada 3 orang, cepat. Ayo sini nak. 1, 2, 3. Bagus. Ayo, kita berempat, ayo. Ayo, Bersama-sama. angkat mie ini untuk bersuah. Ayo, kami. Iya, bawa minyak. Ayo. Making me. Aku rasa potongannya sangat pas, beneran, iya. Bahannya bagus, jahitannya juga rapi. Lumayan, ibuku juga bikin 1 set gaun di sini. Oh ya? Bagus sih, tapi apa tidak terlalu merah? Ibu, ini untuk dipakai di pernikahan, tentu harus mewah. Nggak merah sama sekali, ibu harus pakai ini, biar serasi. Benarkah? Yuking memang punya selera yang bagus. Agak terlalu merah. Coba dulu. Oak, Dekan Gao kok ganteng banget sih. Perutnya agak besar. Atasannya pas, celananya agak panjang. Waktu aku coba tadi, aku merasa celananya agak panjang. Ini harus dilipat sekitar 3 cm. Harus dilipat sedikit. Boleh? boleh. Aku lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Gimana? Boleh banget, pas sekali. Ya kan? Sangat pas. Terima kasih. Nah, Coba lihat ujung celanamu. Karen. Nasi ini kenapa? Kamu nggak susah? Aku. kayaknya tadi aku terlalu buru-buru, pengen cepat ketemu kalian. Tante, kita coba baju ini yuk. Ini bagus, warna ini bagus. Bagus. Coba yang bagus-bagus. Pilihanmu bagus banget. Aku tarik tirainya ya. Liu Wei. Ada masalah di rumah? Kamu tahu kan kondisi kesehatan Paman Guan tidak baik. Utamanya karena dia dan Yuking terus bertengkar. Paman Guan punya masalah jantung. Kamu harus lebih perhatikan kesehatannya jika ada masalah. Harus langsung telepon aku. Tapi kita semua sudah coba nasihatin, nggak mempan. Tante sudah nggak ada cara lagi, baru minta tolong kamu. Ada satu hal, Paman Guanmu. Tapi aku lihat sudah begini, kalau masih disembunyikan. Mereka bapak dan anak ini benar-benar nggak akan berbaikan selamanya. Apa sih? Itu kecelakaan waktu itu. Lao Guan memang bilang, selamatkan Zenlei dulu. Karena saat itu situasinya sangat darurat, setelah diperiksa. Golongan darah mereka bapak dan anak sama. Lao Guan tanpa ragu mendonorkan 600 ml darah. Kamu kan dokter. Harus paham, apa artinya buat orang berusia 60 tahun. Lao Guan waktu itu menunggu di depan ruang operasi Yuking, terus menangis. Aku tahu, dia takut. Yang kedua, dia merasa bersalah. Aku ceritakan ini bukan untuk minta darah. Biarkan Yuking memaafkannya.
Tapi soal ini, selama bertahun-tahun, Lau Guan sama sekali tidak mau membicarakannya. Aku tahu di hatinya. Sakit. Lau Guan terlalu memanjakan Zenlei. Tapi di hati Lau Guan, bukan berarti tidak ada Yuking, anak perempuannya. Halo, Paman. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya tentang acara pernikahan anak saya. Tunggu sebentar, saya akan panggil manajer. Tidak usah, dia sudah ke sini. Saya hanya ingin mengecek acara pernikahannya. Dijadwalkan tanggal berapa? Nama anak saya Guan Yuqing. Pengantin prianya Su Qingfeng. Tolong bantu saya, Sek. Paman, tanggal pernikahan anak Anda kapan? Anda sendiri tidak tahu? ITU, dia bilang sempat memberitahu saya. Anak gondang? Dengar, Nona, tentu saja saya. Kebetulan, saya bawa KTP dan kakak. Anda bisa cek sendiri. Guanyongyan, lihat. Ini saya kan? Coba lihat isinya. Memang anak kandung. Maaf, tunggu sebentar, saya akan cek. Baik, Guanyongqing, ya? Guan Yuqing, Su Qingfeng. Guan Yuqing, Paman. Pernikahan Guan Yuqing dan Su Qingfeng sudah dipersiapkan, tapi tanggalnya belum ditentukan. Kami juga menunggu. Lalu, apa penyebabnya? Ini, kenapa belum bisa ditentukan? Pihak pria bilang, tamu dari pihak wanita belum lengkap. Jadi tanggalnya belum pasti. Tamu dari pihak wanita? Ya, Anda tahu siapa yang belum datang? kami juga tidak tahu detailnya. Baik. Kalau begitu, tolong berikan daftar tamu kepada saya. Saya akan pulang dan menelpon mereka satu persatu untuk bertanya. Boleh? Tentu, tidak masalah. Baik. Tapi Paman, Anda harus cepat-cepat. Tempat yang bagus sekarang sangat sulit dipesan. Kalau Anda terlambat memesan, harus menunggu tahun depan. Oke, terima kasih. Ini untuk Anda, Paman. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Paman. Baik, baik, baik. Kamu sebagai kakak, tidak bertanggung jawab untuk adik kandungmu. Kalau begitu, saya sebagai ayah yang akan bertanggung jawab untuknya. Dia sekarang dengan pacarnya, pernikahan pun batal, mau putus. Kakinya sudah terluka, sampai sekarang kamu masih tidak peduli. Kalau begitu, saya akan beri ultimatum terakhir. Ultimatum apa? Kamu pindah, 2 kamar tidur ini akan saya gabungkan. Toilet sebagai kamar mandi. Lau Guan. Ayah, bisakah kamu lebih masuk akal? Keluarga tidak perlu masak akal, yang penting adalah kasih sayang. Kamu sekarang sudah terbiasa berkuasa di luar. Pulang ke rumah, kamu sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Ayah, saya tanya, kamu punya anak perempuan. Hanya untuk membesarkan anak laki-laki. Apakah keberadaan anak perempuan? Hanya untuk mensubsidi anak laki-laki? Anak laki-laki sekalipun tidak berguna tetap berharga, anak perempuan sekalipun hebat tetap dianggap sampah. Lihat bagaimana kamu memanjakan Zenlei, malas dan hanya mau enak-enak. Tidak mau merasakan susah, mengandalkan orang tua dengan anak. Siapa yang lebih brengsek di antara kami, dia atau saya? Saya tanya sekali lagi, kamu pindah atau tidak? Kamu tidak pindah. Kamu. Saya akan bantu kamu pindah. Paman. Paman, maaf sekali, tadi saya salah telepon. Ini yang baru. Ken, kenapa ada 2? Ini dari mempelai pria, dia memperbarui lagi. Daftar tamu baru. Ini dari mempelai pria. Maaf sekali ya. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Baik, baik, baik.
Hello. Hello, Ching Feng. Baik, nanti ketemu. Makan lebih banyak, King Feng. Pekerjaan kalian ini benar-benar melelahkan. Pertama-tama, jaga kesehatan diri sendiri dulu. Terima kasih, Paman Guan. Kamu juga tidak bisa minum. Aku minum dulu ya. Ayo, ayo. Jujur saja. Sebelum kesini, aku pergi ke perusahaan pernikahan. Aku pergi ke sana untuk mencari tahu. Kenapa kamu dan Yuking belum menentukan tanggal? Kenapa belum mendaftarkan pernikahan? Ini, biar aku jelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Setelah melihat daftar ini, aku akhirnya mengerti. Nama aku dan Shenlei di sini. Kamu yang menambahkannya, kan? Ya. Aku sungguh-sungguh berharap kamu dan Shenlei bisa hadir di pernikahan kami. Ching Feng. Kamu anak baik, niatmu aku mengerti. Tapi kamu benar-benar tidak perlu menunggu aku dan Shenlei menunda pernikahanmu. Cepat daftarkan pernikahan. Nikahlah dan jaga Yuking dengan baik. Paman Guan, meskipun Yuking tidak mengatakannya, tapi aku tahu, di hatinya, dia masih memikirkan kalian. Lagi pula, mana ada anak perempuan yang tidak ingin ayahnya hadir di pernikahannya? Yuking sangat kuat. Dia ingin melakukan semuanya dengan sempurna. Sebagian besar alasannya adalah untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, dan cintamu. Dia sangat berusaha untuk orang yang dicintainya, termasuk aku. Ya, aku tahu, putriku memang sangat berusaha. Dia sudah melakukan yang terbaik. TAPI. Tapi aku sebagai ayah, terus-menerus menyakiti putriku ini. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin Yuking kembali ke masa kecilnya. Aku juga punya kesempatan. Aku akan berusaha menjadi ayah yang adil. Aku akan berusaha memberikan lebih banyak cinta untuk putriku ini. Aku akan berusaha memberinya masa kecil yang bahagia lagi. Mengerti? Paman Guan, kamu harus segera menyelesaikan masalah dengan Yuking. Dia benar-benar mencintaimu. Jika kamu tidak hadir di pernikahan kami, dia akan menyesal seumur hidup. Tidak pantas. Kamu bilang ayah seperti aku tidak pernah benar-benar mencintai anak perempuanku ini. Aku tidak punya hak untuk duduk di sana, di kursi keluarga mempelai wanita. Ching Feng. Sekarang aku hanya punya satu harapan. Aku berharap anak perempuanku ini tidak lagi menderita, tidak lagi terluka. Aku dulu tidak bisa memberinya kasih sayang. Aku benar-benar berharap kamu bisa menggantikanku, kamu tahu? Aku mempercayakannya padamu. Aku sangat tenang. Aku benar-benar berharap kamu menyayanginya dengan baik. Kamu mencintainya 2 kali lipat. Aku berterima kasih. Paman Guan, jangan bicara seperti itu. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Baik. Baik. ITU. Ching Feng. Aku tahu, Yuking selalu berharap menikah denganmu. Kalian cepat-cepat urus surat nikahnya. Hidup bahagia. Aku datang hari ini, sebenarnya hanya untuk hal ini.
Tolong, aku mohon. Sampai. King Feng, kamu tidak perlu turun. Langsung pulang saja, sudah malam. Paman Guan. Ini hadiah untukmu. Hei dia. Lumayan berat. Ini baju yang dibuat sesuai ukuranmu. Aku berharap kamu bisa memakai baju ini untuk menghadiri pernikahanku dengan Yu King. Bagaimana kamu tahu ukuranku? Yu King punya buku catatan, di sana tercatat ukuranmu. Ukuran bibi Liu, kakak Duo Yun dan Zhen Lei. Yu King anak yang baik. Paman Guan. Kenapa kamu tidak memberitahu Yu King tentang donor darah itu? Kamu sudah tahu? Baru tahu. Kalau Yu Ching? Belum memberitahunya. Bagus kalau belum bilang, jangan sampai kamu memberitahunya dulu. Kenapa sih? Jujur saja. Aku dan Yu King, kami dalam hal ini sama-sama tidak berani menyentuhnya. Waktu itu memang salahku. Aku minta maaf pada Yu King. Tapi aku tidak bisa mengucapkannya, meminta maaf pada putriku. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Paman Guan. Sebenarnya, tahu atau tidak Yu King? Soal bapak yang mendonorkan darah untuknya, di hatinya dia tetap mencintai bapak. Bapak pikirkan lagi baik-baik, kami akan menunggu. Sumpah pernikahan, kami dengan sukarela menikah sebagai suami istri. Mulai hari ini, kami akan bersama-sama memikul, Tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh pernikahan. berbakti pada orang tua, Mendidik anak, saling menghormati, mengasihi, mempercayai, dan mendukung, saling memaafkan dan mengalah. setia sehidup semati. Di masa depan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, Baik dalam kesehatan maupun sakit. baik di masa muda maupun tua, Kami akan memegang tegas sumpah hari ini. kami pasti bisa memegang teguh sumpah hari ini. Yang bersumpah, Su Shoulon. Gao Jianling. Yang bersumpah, Su King Feng. Yang bersumpah, Guan Yu King. Foto ini bagus, menurutku. Fotografer dari kantor catatan sipil ini jago banget. Iya. Lihatlah putriku, cantik sekali di foto. Menantunya juga tampan. Sangat serasi. Ibu, kok menangis sih? Ibu, baru urus surat nikah saja sudah nangis. Nanti pas hari pernikahanku. Sisa-sisa ibu jadi air mata. Iya, Bu, kalau ibu benar-benar tidak tega. Tahan Yu King 2 tahun lagi, tidak usah buru-buru. Masa tidak buru-buru? Lihatlah kenapa banyak orang tua yang memaksa dan mendesak anaknya menikah, bukan karena kami suka cerewet. Orang tua sudah tua, suatu hari nanti pasti akan pergi. Masa bisa menemani kalian seumur hidup? Saat orang tua pergi, tidak ingin melihat anak-anaknya. Kesepian tanpa ada yang merawat, kalian sudah punya keluarga sendiri. Saling merawat, baru orang tua seperti kami bisa pergi. Dengan tenang. Bu, baik-baik saja. Jangan bahas ini ya, jangan. Baik, tidak bahas. Yu King, sekarang semuanya sudah siap. Tanggal pernikahan sudah ditentukan kan? Kami ingin tanggal 16 bulan depan. Tanggal 16. Sabtu, hari baik, bulan depan. Kalau Duo Yun. Kalau begitu, habis makan kamu ikut Bu pulang. Bersih-bersih rumah, furnitur harus diganti.
Temboknya juga harus dicat ya. Baik-baik saja, ngapain ke tembok? Mempelai pria akan menjemput pengantin di rumah, nanti siapa tahu. Berapa banyak tamu yang datang. Rumah kita harus dirapikan. Terang benderang dan bersih, baru tidak memalukan. Bu, aku sudah berdiskusi dengan King Feng, kami akan menjemput di apartemen ahli. Terutama karena tempat itu cukup berarti bagi kami berdua. Jadwal penjemputan kami sudah hampir selesai. Kalian bisa datang jam 7 saja. Xiao Bai Wang Ken. Mereka semua akan membantuku. Kalau Yuking sudah mengatur semuanya, aku dan Bu akan mengikuti rencanamu. Mengikuti rencanamu, Yuking. Aku dengar, King Feng memberikan pekerjaan sebagai tukang tandu kepada Jenlei. Kok anak ini jadi rajin? Tiba-tiba bekerja sangat serius. Iya, adikmu sekarang pulang pagi pulang malam, kulitnya jadi hitam, kurus karena lelah. Perubahannya sangat besar. Perubahan apa yang bisa dia alami? Dia lebih tenang sekarang, tidak ceroboh seperti dulu. Lihatlah, pekerjaan seberat ini dia tetap bertahan, tidak mundur. Coba pikir, kalau dulu, mana mungkin? Tidak langsung mengundurkan diri, kan? Yu Cheng, Dr. King Feng ini, bahkan adik iparnya yang bermasalah. Dia benar-benar hebat. Menurutku Zenlei harus berterima kasih kepada kalian. Bu, kue ini tidak mengandung gula. Kamu makan. Kakak, kamu juga makan. Jangan bicara. Bu, nanti jangan sampai bahas ini ya. Aku lihat Yuking sudah bulat tekadnya. Bahkan tidak mau dijemput dari rumah orang tua. Ini, dia sudah memikirkan semuanya. Bagaimana ini? Zenlei dan ayahnya tidak akan menghadiri pernikahan ini. Bukankah ini sama saja dengan mengumumkan pemutusan hubungan di depan umum? Benar sekali, ayah dan anak perempuan ini benar-benar seumur hidup. Tidak mau mengakui lagi, bagaimana ini? Ibu, kamu harus mencari solusi. Aku tahu harus berkata apa. Oh ya, Sudah difoto? sudah. Cepat keluarkan, aku mau lihat. Ayah, kenapa buru-buru? Lihat kamu paniknya. Kami bawakan makanan sambil makan sambil lihat. Tidak lapar, cepat lihat dulu, keluarkan HP-nya cepat. Lihat ayah paniknya. Baik, Lihat anak perempuanmu tersenyum, sangat bahagia. seorang pilot. Seorang dokter. Sangat serasi dilihat. Sekarang kamu tenang kan? Duo Yun, kamu tidak tahu. Sebelum mereka menikah, ayahmu sangat khawatir. Selalu curiga, sampai tidak bisa tidur. Benarkah? Apakah Yuking kurusan? Lihat, wajahnya kok lebih kecil? Benar, setiap hari diet. Takut gon penggantian tidak mut. Diet APA? Tidak gemuk sama sekali. Tidak pernah gemuk. Anak perempuanku akan menikah. Yuking ini sangat baik. Ayah, kenapa? Sama seperti ibuku. Ketika ada acara bahagia malah menangis. Siapa bilang? Tidak, ini bagaimana? Ada APA? Aku bahagia. Lagi menikahkan anak perempuan. Aku lega, sangat lega. Tertawa apa kamu? Sebentar lagi menikah, kamu tahu? Lihat kamu bodohnya. Aku menikahkan lagi satu. Sudah jadi pengantin orang. Jangan diet lagi, sangat cantik. Halo Xiaoding, ada perintah apa? Xiulan, studio foto gaya Republik itu. Aku dapat jadwal, benar. Sangat sulit, benar kan? Besok sore foto. Kamu ikut tidak?
Tunggu sebentar, aku bicara dengan Laugao dulu. Laugao, kita ikut tidak? Aku harus pertimbangkan dulu. Pergi, pergi, pergi. Xiao Ding, kami berdua akan pergi bersama. Kalian berdua memang tidak bisa dipisahkan. Oke, kita hubungi lagi lusa. Sampai jumpa. Aku cek jadwal dulu. Tidak bisa, lusa, tanggal 12. Sore ada pemotretan. Coba lihat tanggal 13. Tanggal 13 ada kelas masak. Sudah ada. Tanggal 14. Tanggal 14 ada kelas menari. Kelas menari. Lihat dirimu, kalau mau menari kamu harus diet. Diet, diet, diet. Tanggal 15 istirahat. Tanggal 16, kita hadiri pernikahan anak kita. Bagus sekali. Semua jadwal sudah tersusun rapi, tidak ada yang bentrok. Bagus sekali. Pernikahan. Akhirnya menunggu hari ini. Aku tidak pernah bermimpi akan seperti ini. Dulu kupikir seumur hidupku tidak akan pernah ada kesempatan untuk menghadiri pernikahan anakku. Benar. Sudah membuang-buang waktu bertahun-tahun. Xiulan, bukankah ada pepatah, cinta sejati tak kenal waktu. Tidak harus bersama setiap saat. Anggap saja ini ujian waktu untuk hubungan kita berdua. Bagus sekali, teman Xiulan. Kita berdua sudah lulus ujian. Kita berdua bisa rujuk dengan lancar. Laoguan banyak membantu. Benar. Kamu bilang pernikahan anak-anak. Laoguan, apakah jarakan datang atau tidak? Betul. Aku akan telepon dia. Baiklah, Aku akan telepon dia. Telepon dia. harus bicara baik-baik, yakinkan dia. Oke, aku tahu. Baiklah. Jangan cerewet. Halo, benteng besar, ada apa? Tunggu sebentar, aku mau klarifikasi dulu. Kalau kamu bolos lagi, aku tidak akan bantu absen. Guru bilang kalau ketahuan sekali lagi, orang tua akan dipanggil. Senapan mesin, jangan selalu mengarahkannya padaku. Aku cari kamu bukan untuk itu hari ini. Kalau begitu, katakanlah. Aku mau tanya tentang pernikahan anak-anak. Kamu ikut atau enggak? Guan Yongnian. Guan Yongnian. Lau Guan, aku tahu kamu dengar. Aku nggak peduli konflik apa antara kamu dan Guan Yuking, tapi kami tulus berharap kamu datang ke pernikahan anak-anak, kan? Ini urusan seumur hidup, sangat penting. Kalau kamu nggak antar anakmu menikah, dengar ya, kamu akan menyesal seumur hidup. Benteng besar. Aku bilang, kebiasaanmu ikut campur ini. Masih nggak berubah ya? Sampai Laugao aja nggak narik perhatianmu. Lao Gao, Qing Feng, aku. Aku mewakili kami bertiga. Nelpon kamu bareng. Kami sungguh-sungguh pengin kamu datang ke pernikahan anak-anak. Tolong bilang ke Laugao, aku hargai niat baiknya. Aku juga dengerin omonganmu barusan. Biar aku pikir-pikir dulu, makasih ya. Lao Guan. Ditutup. Gak apa-apa, dia bilang mau pertimbangkan. Mana mungkin gak mau? Kan aku nggak diundang.